Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, umur yang barokah. Sekian lama kita libur, alhamdulillah hari ini kita bisa nyambung kajian kita dan teruskan niat di dalam hati kita, niat yang kuat menuntut ilmu sampai akhir hayat. Karena orang yang niatnya menuntut ilmu sampai akhir hayat, niat di hatinya, maka ia memperoleh meninggalnya walaupun di tempat pembaringan, tidak berperang, tidak terbunuh, maka mendapatkan fadilah pahala mati syahid. Sementara beberapa pekan ini Allah uji umat Islam, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dengan kezalimannya, dengan kesewenang-wenangannya mereka membumi hanguskan daerah Gaza. Anak-anak kecil yang tak bersalah sudah luka, patah-patah tulang mereka, ayah meninggal, ibu meninggal. Allahu Akbar. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak tahu menahu, dibombardir rumah mereka, hancur. Mereka meninggal, berapa ribu yang meninggal, berapa ribu yang luka. Dengan kekejaman, kebiadaban Zionis Yahudi laknatullah. Kita umat Islam perlu prihatin, perlu merasakan penderitaan mereka. Kalau kita cuek-cuek saja, kada tahu-tahu, itu tidak beriman yang sebenarnya kita. Maka paling kada kita mendoakan mereka. Untuk itu mari kita bersama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara kita yang sudah wafat, terbunuh, ataupun yang luka-luka, ataupun yang masih ada di sana. Semoga Allah memberi kekuatan dan Allah menyelamatkan sisa-sisa umat Islam yang ada di Gaza. Bikaramatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'al muslimin wa syatit syamlahum wa farrik jam'ahum wa qallib tadbirahum wa baddil ahwalahum wa kharrik bunyanahum wa kharrik bunyanahum wa kharrik bunyanahum wa qasir a'marahum wa zaldil aqdamahum wa qarrib ajalahum wa qarrib ajalahum wa qarrib ajalahum. Allahumma ansurna ala kulli aduwin wa baghin wa hasidin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ad darajat.
Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wa na'udzubika minal fakri wa na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada para nabi-nabi melalui kitab-kitab yang mulia yang diturunkan kepada para nabi, baik dalam kitab Taurat, Jabur, Injil, lebih-lebih Al-Quran, bahwa segala apa yang terjadi di alam dunia ini, nasib kita, keadaan kita, bahkan yang terjadi di Palestina, terjadi di negara kita Indonesia, apapun terjadi pada diri kita, keluarga kita, anak, istri, suami, anak, cucu, dan semuanya sudah Allah takdirkan sejak di alam ajali. Jadi kalau boleh, yang ada di alam dunia ini kelisi dibasuh, ya ini sudah bertulisan, kita tinggal menjalaninya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sejak di alam ajali sudah menentukan orang-orang yang bekal mendapat rahmat Allah, orang-orang yang bekal mendapat pertolongannya Allah, orang-orang yang bekal mendapat bantuannya Allah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, itu sudah Allah takdirkan sejak di alam ajali. Dan pilihan Allah itu bukan kepada semua hambanya, makhluknya, orang-orang tertentu. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, yahtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang telah memilih, Allah lah yang telah menentukan, Allah lah yang telah mentakdirkan orang-orang yang akan mendapat inayah, rahmat, pertolongan, bantuan, kasih sayang dari Allah, kecintaan Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan Allah sangat besar nikmat dan karunia-Nya. Ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Sekarang timbul pertanyaan kepada kita, apakah kita ini termasuk orang yang dipilih atau tidak? Itu kuncinya. Apakah kita ini termasuk orang yang dipilih Allah atau tidak? Ternyata orang-orang yang dipilih oleh Allah itu ada alamatnya, ada tandanya, dan tanda ini pun diberitahu Allah dalam Al-Quran. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya, tanda orang yang dipilih Allah, jadi kekasih Allah, jadi orang yang mendapat rahmat Allah, jadi orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat, tandanya adalah dengan isyarat Allah, inna rahmatallah qaribum minal muhsidin.
rahmat Allah itu sangat amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Artinya tanda orang yang mendapat rahmat Allah, kehidupan di dunianya suka dalam ketaatan, dalam kebaikan, senang berbuat taat ibadah kepada Allah. Nah, apabila pada diri seseorang itu senang hatinya berbuat kebaikan, malas, jenuh berbuat maksiat, suka berbuat taat, senang ibadah, senang sholat, senang zikir, suka bertasbih, suka berbuat kebaikan, baik hatinya lawan orang, suka menolong orang, selalu dalam kebaikan, berarti inilah tandanya orang yang dipilih Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan yang hadir malam ini, hari ini pun termasuk orang yang dipilih Allah. Kalau menurut akal, pikiran, hujan labat paling 10-20 nang datang. Tapi ternyata alhamdulillah ini berjubel yang datang. Bahkan mulai Sungai Trik datang jauh-jauh. Kenapa? Ini tanda orang yang ditarik Allah sudah. Tanda orang yang dipilih oleh Allah. Jadi itu ukurannya. Apakah aku entah masuk orang yang mendapat rahmat Allah, disayangi Allah, dicintai Allah? Lihat, apakah kita senang berbuat taat, berbuat ibadah, mencintai Allah, senang dengan Allah? Nah, di antara ciri-ciri orang itu dicintai Allah, Imam Ibnu Athaillah mengkabarkan, farraq qalbaka minal aghyar, yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan, Ujasidin, hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Jadi hati orang yang mendapat tanda dapat rahmat Allah itu inya berusaha di hatinya ini jangan ada agyar. Apa itu agyar? Segala sesuatu selain Allah. Apa itu? Gawian, anak, bini, laki, kawan, jabatan, kedudukan, harta, kemasyhuran, keterkenalan, macam-macam itu agyar beratan. Bahkan dunia agyar, bahkan maaf surga pun agyar. Apa itu agyar? Segala sesuatu selain Allah dilepas dalam hati ini, jangan ada lagi. Bukan berarti kita kada begawi, bagawi tetap, berdagang tetap, berusaha tetap, cari nafkah tetap, bila perlu kaya, makin sugih makin bagus, punya jabatan makin bagus. Cuman itu semua jangan ada masuk ke dalam hati. Semuanya hanya pada luaran. Mobil di garasi, banyak mobil di garasi aja andaknya. Rumah di tanah, berapa puluh habis rumah kata bapak, di tanah aja andaknya. Duit mungkin miliaran, triliunan, kata bapak juga bagus. Andaknya di barangkas saja. Emas barangkas saja andaknya. Bini dihiga aja andaknya. Laki dihiga aja andaknya. Anak dihiga aja andaknya. Pahumaan di pahumaan aja andaknya. Sarang burung pipit, apa? Walet di guha aja andaknya atau di gedung. Di hati hanya ada Allah. Kawalah nangka ini. Memang berat, penuh cobaan, penuh ujian, tapi kita berusaha dengan apa? Dengan zikrullah,
dengan kalimat la ilaha illallah, melepaskan sesuatu selain Allah. Dengan zikir hati Allah, 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 Allah di hati. Berusaha, ada muncul hilang akan bagamatan. Memang kata kau sekaligus. Balik ada lepaskan. Ini bukan tujuan, jangan diingat. Nah, kalau sudah kita berusaha melepaskan itu dalam hati kita, di hati kita hanya ada Allah saja. Hasbi nafsi jalallah ma fi qalbi illallah. Cukup yang ada pada diriku ini hanya kebesaran Allah. Kada ada lagi di hatiku yang lain selain Allah. Ujungnya apa? Nur Muhammad sallallahu. Maka Nur Muhammad yang meliputinya sudah. Setelah Nur Muhammad yang meliputi la ilaha illallah, kada ada lagi nak ada hanya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan nur, mendatangkan ilmu ma'rifat, ilmu rahasia, ilmu sir tentang kebesaran Allah, tentang kelezatan dengan Allah. Allah hujamkan, Allah tanamkan di hati orang-orang yang sudah berusaha mengosongkan dari selain Allah. Turunlah nur, turunlah hidayah, turunlah cinta kepada Allah, turunlah kelezatan lawan Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita selalu dengan Allah. Maka itu tolong jangan tinggalkan amalan tarikat kita, tarikat Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah. Wabil khusus setiap ba'da salat mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit sedikit, dagu ke bahu kiri dengan menyebut kalimat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ada tahan bahinak lagi, zikir lagi Allahu Allah, Allahu Allah. Ada tahan bahinak lagi, zikir lagi Allahu Allah, Allahu Allah. Minimal 3 kali menahan napas. Lebih banyak lebih bagus. Pelan-pelan kita buka mata sambil mengata Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini ba'da salat. Tapi di luar salat, berjalan kita, berduduk kita, barabah kita, riadahkan terus kalimat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, tidak ada kenikmatan yang teragung, terindah, terbesar melainkan Allah jadikan kita berzikir memuji Allah. Tanda orang yang dimuliakan Allah di Quran disebutkan fazkuruni azkurkum. Hambaku, bila engkau mengingat aku, berzikir menyebut aku lebih mengingatmu. Tanda orang yang diingat Allah, yang dicintai Allah, disayangi Allah, cirinya diantaranya hatinya selalu mengingat Allah, Allahu Allah. Mbah nu kosong zikir lagi, kosong zikir lagi terus. Dan inya menyadari dan inya kau berzikir itu pun semata-mata karena pemberian karunia anugerah dari Allah. Kemudian para jamaah yang mulia, setelah kita merasakan kenikmatan kelezatan dalam taat, dalam ibadah kepada Allah, jaga pulang sebuting. Jangan rasa kita pulang nambah amal tuh. Jangan rasa kita pulang nambah zikir itu. Jangan rasa kita pulang nambah tasbih itu. Rasakan inilah rahmat dari Allah. Inilah pertolongan Allah. Inilah inayah Allah. Inilah hidayah dari Allah. Inilah wujud rahmat Allah kepada diriku. Ya, amal kebaikan gawinlah. Inilah kenyataan wujudnya rahmat Allah. Jangan pula rasa kita nambah amal lagi. Nah, tetap hakikat kita la haula wala quwata illa billah. Maka itu Rasulullah selalu mengingatkan lawan kita, uzkuru
min dzikri hadimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat yang memutuskan kelezatan. Nabi menyuruh kita banyak-banyak mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa itu nama memutuskan kelezatan? Bahasa kasarnya al-maut, kematian. Itu tentang memutuskan segala macam kenikmatan. Disuruh kita banyak-banyak ingat lawan mati. Dan orang ingat mati ini ganal pahalanya. Orang ingat mati kadang-kadang mana ingat lawan mati. Makanya apa aku dikubur? Itu menghapuskan dosa. Ingat lawan mati meninggikan derajat. Nah, banyak ingat lawan mati, banyak ingat lawan mati, itu ganal pahalanya. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku adalah orang yang ke-10 dari 10 orang sahabat Ansor yang datang berkunjung menemui Rasulullah. Lalu salah seorang sahabat Ansor bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Paling cerdas, paling pintar, paling mulia. Apa jawab Nabi? Aktsaruhum dzikra lil maut. Itulah orang yang banyak ingat akan al-maut, ingat akan kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk sanggup bulik menuju Allah, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, dan mengoreksi dirinya. Mungkin ada kehilapannya, ada kesalahannya, kealpaannya, dosa-dosanya, bersegeranya minta ampun. Dosanya lawan makhluk, segeranya minta maaf lawan makhluk. Diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ulaika humul aqyasu zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang itu mendapat kemuliaan di dunia dan mendapat karamah di alam kuburnya. Allahu Akbar. Nih, banyak ingat mati. Kemudian dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad Rasulullah, innaka mayyitun, engkau itu mayit, ya Allah. Dan mereka pun mayit. Kita kada wani menyambat Nabi itu mati. Kada wani. Sebab Nabi kada sing matian, pindah wadah aja sidin. Jangankan Rasulullah. Nih, saudara kita orang Palestina, yang kelihatannya mereka mendapat cobaan besar, hancur lebur batang tubuh mereka kena bom, kepala pecah, meninggal mereka semua, lakian, binian, tua, muda, yang muslimah, terlihat mereka meninggal. Tapi ujar Allah, kada, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati dalam membela agama Allah fisabilillah, termasuk orang Palestina, termasuk pian nih nang katuju menuntut ilmu Pak Ai buas siang malam datang ke mana, ke guru mana aja karena mencari ridha Allah, hendak berhampir lawan Allah, pian pun termasuk kedudukannya fisabilillah. Kita nang ngaji ini fisabilillah juga. Ujar Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang. Satu kaum mengatakan sampai dia pulang meninggalkan dunia ini. Nah, terhadap orang ini ujar Nabi, nya kada, ujar Allah kada mati.
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang Palestina itu, pejuang Allah itu, pembela agama Allah meninggal. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sungguh mereka hidup di hadrat Allah, dapat rezeki dari Allah. Farihin bima atahumullah min fadli. Mereka gembira dengan karunia Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi Rasulullah. Sidin hanya pindah wadah saja, dan jin menyaksikan apa yang terjadi di alam dunia ini. Bahkan beliau melihat apa yang terjadi, bahkan beliau selalu hadir di mana orang bersalawat lawan Sidin, Nabi hadir. Bahkan banyak para aulia-aulia Allah yang bukan hanya mimpi, langsung berguru lawan Rasulullah, semacam Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan banyak para wali-wali yang lain. Salah satu contoh, pada tahun 555 Hijriah, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Mursyid Tarikat Ar-Rifai, beliau mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji bersama beberapa puluh ribu jamaah, termasuk bersama beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika beliau ziarah ke makam Rasulullah Bahari, makam Nabi beda seperti ini, mungkin lebih terbuka lah, lebih ini. Lalu apa kata Syekh Ahmad Ar-Rifai? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Jiddi. Salam untukmu ya Rasul, salam untukmu wahai kekasih Allah, salam untukmu wahai kakekku. Sebenarnya Syekh Ahmad Arif ini zuriat daripada Rasulullah. Tiba-tiba dalam kubur keluar suara, untukmu keselamatan wahai cucuku, ujar Rasulullah. Semua orang mendengar suara Nabi. Ketika mendengar suara Rasulullah, Syekh Ahmad Arifai menangis menjadi-jadi, terharu. Lalu beliau berkata, ya Rasul, wahai kakekku, dari kejauhan aku kirimkan rohku hadir kepadamu. Dari kejauhan kulantukan salawat hadir ke makammu. Sekarang fisikku datang dengan utuh di hadapanmu ya Rasul. Jasad dan rohku hadir di hadapanmu ya Rasul. Tolong ulurkan tangan kananmu yang mulia, aku ingin mengecup tanganmu ya Rasul. Maka dengan izin Allah keluar tangan Rasulullah penuh dengan nur. Langsung Syekh Ahmad Ar-Rifai mencium tangan beliau, dan ini disaksikan oleh puluhan ribu jamaah, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau menceritakan pula kepada murid-murid beliau tentang karabat daripada, kemuliaan daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai, Rasulullah yang menyurung tangan Sidin langsung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi cerita lain tentang bagaimana kemuliaan Nabi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini orang azam, jadi menghadapi syekh besar orang Arab tuh kaku Sidin. Lalu datang Rasulullah meludahi 7 kali di muntung Sidin, langsung paseh dengan bahasa Arab yang luar biasa. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Jadi Rasulullah itu kadang meninggal, kadang mati, pindah wadah. Bahkan kepada kita pun, kepada kita nih, Basalam lawan Sidin, uji Nabi apa? Ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka mengucap salam kepadaku, maka melainkan Allah menghadirkan rohku untuk apa? Menjawab salamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapapun, nang alimkah, nang kada alimkah, nang buntatkah, nang hantukah, ibaratnya bersalawat lawan Nabi, dijawab langsung oleh Rasulullah. Dan perlu berdosa, peninggi derajat, pengangkat kemuliaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kenapa Allah menyebut innaka mayyitun?
padahal Nabi masih hidup. Dikatakan innaka mayyitun oleh ulama-ulama sufi. Makna ayat innaka mayyitun, engkau adalah mayit. Jadi hakikat al-mayyit itu ya Rasulullah. Jadi makna hadis menurut ulama sufi, lihat, uzkuru min dzikri hadimil lazzat, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan al-maut. Siapa al-maut itu hakikatnya? Ya Rasulullah. Banyaki mengingat Rasulullah. Karena yang memutuskan kelezatan, semua kenikmatan hilang, lenyap. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan memandang Rasulullah, dengan kumpul dengan Nabi. Bahkan jangankan kenikmatan dunia, surga pun nggak ada artinya dibandingkan dengan Rasulullah. Karena surga daripada nurnya Rasulullah, lezat paling lezat bersama Rasulullah. Maka banyak ingat yang memutuskan kelezatan itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, kenapa disebut al-mayit Nabi? Kan ada isyarat dari Datu Kalampayan, kitabnya Kanzul Ma'arifah. Dari Syekh Muhammad Nafis, kitabnya Ad-Durun Nafis. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kitabnya Sirrul Asrar. Dari kitab-kitab yang banyak diungkapkan, mereka menukil. Ada yang mengatakan di hadis Nabi, wallahu alam. Tapi mereka menukil ini menyatakan mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Bahkan tambahannya, man arada ayanzura mayitan yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa yang hendak melihat mayat berjalan, tuh lihat Abu Bakar. Orangnya hidup disebut mayat berjalan. Ternyata mati itu ada dua, ada mati hissi, ada mati maknawi. Mati hissi, berpisahnya roh dari jasad. Mati maknawi, nah inilah yang dimaksud innaka mayyitun mutu qabla an tamut. Bagaimana caranya? Kalau Datu Kalampayan Malajari lawan kita mematikan diri, ujar Sidin, melepaskan sifat 7 yang ada pada kita. Jangan merasa ampun kita. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqati illallah. Nah, sekarang apa mematikan diri sebelum mati? Mari kita lihat. Kita ini berisi namanya jasad. Orang menyambatnya wadak atau mayat atau kurungan atau lembaga Adam. Nih, ada nih. Ini selamanya sudah memang kada berfungsi, memang mati berdahulu, bukan hidup, memang mati berdahulu sudah. Kenapa disebut mati berdahulu? Mata melihat, muntung berpandir, telinga mendengar, kawa bergerak, mati berdahulu lah. Mari kita lihat isyarat dalam Al-Quran surah Al-Muluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah jadikan kematian dan kehidupan. Ketika kita ayah bunda bertemu, antara sel telur dan spermatozoon jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, berbentuk tulang belulang, berbentuk sudah, ini kan ada apa-apanya, kada berperan. Kenapa? Belum ada roh. Ketika masuk roh ke dalam janin tadi, baru mulai bergerak, baru wal hayata. Nah, berarti yang hidup itu bukan jasad ini, tetapi adalah roh. Itulah hakikat diri kita. Nah, jadi selamanya jasad ini kada hidup, memang mayat berdahulu, jenazah sudah. Nah, kenapa ini bergerak, muntung melihat, berpandir, mata melihat, telinga mendengar? Karena ada roh tuh, roh. Nah, roh itulah yang hidup, roh itulah yang melihat, roh itulah yang mendengar, roh itulah yang berkata-kata, roh itulah yang bergerak, roh itulah yang merasa. Nah, buktinya
orang meninggal, batang tubuhnya lengkap kalau sebukuan. Kenapa kata kau melihat lagi matanya? Kenapa kata kau bersuara lagi? Digeritik ada tak urhing lagi? Karena rohnya kan ada lagi. Nah sekarang kenapa kita melihat? Karena ada roh. Berarti sesungguhnya nang melihat, nang bagarak, nang bapandir, nang bersuara roh. Nah, nang merasa roh. Siapa roh itu? Tusirullah, rahasianya Allah. Siapa roh itu? Tajalinya, kenampakannya sifat Allah. Ada 7 sifat Allah. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Si jasad ini kada bisi penglihatan, kada bisi pendengaran, kada bisi perkataan, kada bisi kehendak, kada bisi perasaan, kada punya apa-apa. Ngarannya mayat kada bisa apa-apa. Nang marasa, nang melihat mana tu gawian roh. Bukan rahasia roh siapa? Kenampakan 7 sifat Tuhan nih. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Rahasia sirullah nang nampak. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina. Itulah namanya innaka mayitun. Oh, makanya ketika Nabi perang melempar pasir, apa ya Allah? Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar hai Muhammad, melainkan aku Allah nang melemparnya. Jahirnya gawian Rasulullah padahal laku af'al Allah Ta'ala. Tetap kita ini la haula wala quwata illa billah. Mati baduhulu sudah. Nah, itulah makna innaka mayitun wa innahum mayitun. Hakikat al-maut. Pengajian kita hari ini kada baatur. Mau buka sana buka sini. Yang penting dapat ilmunya kita. Nah, ini ulunnya pada wayang bener. Ada dalang mah atur sudah. Yang penting dapat hakikat. Nah, itulah hakikat uzkuruh min dzikri hadimil ladzat. Banyak ingat al-maut, ingat kita ini kada ada apa-apanya. Jadi kita kalau bergerak, berbuat, berkelakuan adalah tolong dari Allah. Karena nampakan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah. Jadi nang gawian sembahyang, nang beramal, beribadah, jangan rasa sakit lagi. Ini semata tolongnya Allah. Jika lihatnya laku af'al jahirinya adalah af'al jasad, buka rahasanya af'al roh, buka hakikatnya af'al Allah Ta'ala. Inilah tanda orang yang dapat rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang ulun muliakan, ada satu riwayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau didampingi malaikat Jibril sampai di Sidratil Muntaha. Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, ulun sampai di sini haja antarakan piam. Kalau ulun naik sejengkal lagi menuju mustawan, apalagi arash, awak ulun ini hancur, lebur dengan tajalli nur Allah. Ulun kada sanggup ya Rasul. Sampai di sinilah makam Jibril. Tetapi kita maklumi, kita pahami, kita dengar sudah ceritanya, riwayatnya, kita ambil hikmah. Ada kulit binatang, wallahu a'lam, apakah kambing, apakah onta, kulit binatang yang sampai ke Sidratil Muntaha, yang sampai ke Mustawa, yang sampai ke Arash. Ada hancur, ada kulit binatang. Apakah mulianya binat kulit pada Jibril? Kada. Maha mulia, Jibril sangat mulia. Bukan mulia juga kulit binatang, tapi kulit binatang yang nempel di kaki Rasulullah. Kulit binatang nang beumpat di batis di telapak kaki Rasulullah. Maka Nabi sampai ke aras umpat ke aras. Bahkan maaf, orang-orang sufi mengatakan kulit binatang ini jadi mahkotanya alam semesta. Apa itu? Sandalnya Rasulullah, terompahnya Rasulullah. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah di aras Rabbani, kulit binatang bertamu jual Allah Ta'ala.
Allahu Akbar. Ini kulit binatang. Bagaimanakah umat Rasulullah? Kalau kulit binatang nempel di kaki Rasulullah, bagaimanakah umat Rasulullah yang mereka itu nempel di hatinya Rasulullah? Allahu Akbar. Kalau kulit binatang saja nempel di kaki Nabi, berjumpa dengan Allah karena nempel lawan Nabi, bagaimanakah umat Rasulullah yang orang tersebut ada nempel di hati Rasulullah? Maka insya Allah orang tersebut mendapat kemuliaan yang luar biasa setiap saat Mi'raj terusnya. Apa Mi'raj? Bertemu Allah terusnya. Kenapa? Orang itu ada di hati Rasulullah. Nah kayak apa supaya kita ini ada di hati Rasulullah? Itu yang kita tanyakan pulang. Maka diantaranya salatayattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Orang yang bersalawat lawan Rasulullah, yang menghaturkan salawat kepada Nabi dengan hati yang ikhlas, yang mahabbah, yang rendah, ittisal lawan Nabi, bersambung lawan Nabi. Arti bersambung itu bukan jauh, berhubungan lawan Nabi itu bukan jauh, parak benar, parak tuh Pak. Ya Pak, paraknya parak tuh Pak, kata kalau dikisah lagi, kada ada jarak lagi. Nah, jadi bila kita hendak nempel lawan Rasulullah di hati Nabi, pada diri Nabi, maka perbanyaklah kita membaca salawat. Itu diantaranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang bersalawat lawan Rasulullah itu kalau boleh diibaratakan, Rasulullah itu kayak cermin. Orang yang bersalawat lawan Nabi itu kayak orang yang besi sintara. Nah, salawat ibarat sintar, lo picik sintar, nyalakan sintar, baru salawat. Sintar ini menuju ke cermin, buka tarangnya ke mana yuk? Hah? Buka limpahan tarangnya ke mana? Ke cermin kah kepada orang yang menyintari tadi kah? Babalik ke orang yang menyintari tadi. Makinnya menyintari, makin tarangnya, makin inya besar, makin tarang nurnya Rasulullah pada dirinya. Makin bersalawat, makin mulia inya, makin mulia inya, makin mulia. Bukan untuk Nabi, untuk orang nang tadi. Muntahu rahasianya pian, kasih putusan bersalawat lawan Rasulullah. Janji Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyram. Siapa yang bersalawat lawan aku sekali salawat, maka Allah mencurahkan 10 salawat kepadanya, balikannya 10 kali lipat dari Allah. Mana 10 salawat Allah? 10 dosa kita diberasihi, 10 derajat ditinggikan, 10 pahala diberikan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu apa pulang rahasia bersalawat? Kita disuruh Allah tuh bersalawat lawan Rasulullah, ucapan terima kasih, ucapan syukur lawan Rasulullah. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi, kena jasa Rasulullah nang luar biasa lawan kita. Nang Rasulullah ini baik ketika di alam arwah sudah membimbing roh-roh kita di alam arwah. Nang pian nang datang hari ini ke sini nih, nah. Ini bukan kebetulan, bukan karena kebiasaan, tidak. Sudah ditakdirkan waktu di alam arwah kita kumpul lawan Rasulullah, kita memuji Rasulullah, kita mencintai Rasul seperti ini, maka jahirlah seperti ini keadaannya. Sudah bertulisan di kisahnya aja sudah. Ketika Nabi lahir ke alam dunia, zahir ke alam dunia, membimbing kita siang malam, umat yang dipikirkan beliau, salat beliau sampai bengkak mendoakan kita. Ketika beliau pindah ke alam barzah, kita yang dipikirkan. Nah, bila kita melihat kebaikan, Nabi gembira. Kita berbuat dosa, Nabi memintakan ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Luar biasa Nabi itu.
Tapi apakah kita kawa membalas dengan salawat? Kata kawa. Dengan salawat kita. Kata kabalasan. Lalu bagaimana cara bersalawat bunyinya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa artinya? Allahumma salli wa sallim, ya Allah, curahkan salawatmu dan salam keselamatanmu untuk kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau. Jadi sesungguhnya nang basalawat tu kada kita juga, kita hanya meminta kepada Allah Ta'ala agar mencurahkan salawat Allah terus menerus. Dan kalau salawat kita sada jahir, itu ada batasnya, paling 1.000, 2.000, 10.000 paling banyak, 20.000 paling banyak. Tapi salawat Allah salatud daim, salat yang berkala terus menerus, kada sing putusan, setiap waktu salawat Allah kepada Rasulullah. Lalu kita minta, kalau boleh bahasanya, nih panitia masjid, orang menyumbang ada 10 juta, 20 juta, sumbangan dari ini 10 juta, hanya Allah kami doakan, hanya Allah nang membalasnya. Kami hanya mendoakan, hanya Allah nang membalasnya. Nah sama ini, ya Rasulullah, ulun ini kada kawa membalas jasa pian, ini kada sanggup. Serapa banyak pun saat ulun kada kawa membalas jasa pian, hanya ulun minta kepada Allah, ya Allah, hanya pian nang membalas kebaikan Rasulullah kepada kami. Curahkan salawatmu, curahkan rahmatmu, limpahkan ya Allah kepada Rasulullah. Itu maksudnya salawat tadi. Tapi ternyata kita meminta itu, Allah mencurahkan salawat 10 kali lipat kepada kita. 10 kali 100 salawat Allah, 100 kali ribuan salawat Allah untuk kita. Tapi dengan hati nang khusyuk, hati nang ikhlas. Mana nang khusyuk, nang ikhlas rindu cinta lawan Nabi. Mana nang ikhlas tadi rasakan Nabi hadir. Mana nang ikhlas tadi nang lebur, nang bersalawat pun lebur. Ini adalah wujud daripada nurnya Rasulullah. Sudah kadap jam 6 hendak maghrib nih. Ini aja dulu.